Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dava Aliyevea Muhammad Rahman dengan NIM 2024 0102 1028. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang the macro environment. Macro environment atau lingkungan makro adalah faktor eksternal yang mempengaruhi strategi bisnis. Dalam macro environment ini terdapat 6 faktor utama yang mempengaruhinya. Faktor pertama yaitu faktor demografis, yaitu perubahan dalam populasi yang mempengaruhi strategi pemasaran. Contohnya seperti metal yang menciptakan produk khusus untuk anak-anak generasi Z yang akrab dengan teknologi. Faktor kedua yaitu faktor ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen. Faktor yang ketiga adalah alam, yaitu isu lingkungan yang mendorong gerakan green dalam bisnis, seperti Timberland yang berusaha menciptakan produk ramah lingkungan. Faktor yang keempat adalah faktor teknologi, yaitu perkembangan teknologi yang menciptakan peluang dan tantangan bagi perusahaan. Faktor yang kelima adalah faktor politik, yaitu regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi operasi bisnis. Dan faktor yang terakhir adalah faktor budaya, yaitu nilai dan norma yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sekian dari penjelasan materi The Macro Environment dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Introduction. My name is Elita Selja Octavia with NIM 024. A public is any group that has an actual or potential interest in or impact on an organization, ability to achieve its objective. We can identify 7 types of public, but I will mention a few because to shorten the time. The first, financial publics. This group influences the company's ability to obtain funds. Banks, investment analysts, and stockholders are the major financial public. The second, media publics. This group carries news, feature, editorial, opinions, and other content. It includes television stations, newspapers, magazines, and blogs and other social media. Third, government public. Management must take government developments into account. Markets most often consult the company lawyer on issues of product safety, trade, is advertising, and other matters. Fourth, citizen action public. A company marketing decision may be questioned by consumer organizations, environmental groups, minority groups, and others. Its public relations department can help it stay in touch with consumer and citizen groups. Internal publics. This group includes works manager, volunteers, and the board of direction. Large companies use newsletters and other means to inform and motivate their internal publics. Next, general public. A company needs to be concerned about the general public attitude toward its products and activities. The public's image of company affect its buying behavior. Thank you. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan perkenalkan, nama saya Regen Arya Maulana dengan NIM 202401021027. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang bab 3 yang menganalisis lingkungan pemasaran. Dan di sini saya mengambil gambar di atas, yaitu tentang aktor dalam lingkungan mikro. Yang pertama dalam pemasaran yaitu ada the company atau perusahaan. The company ini harus bekerja selaras dengan departemen perusahaan lainnya untuk menciptakan nilai dan hubungan pelanggan. Selain itu juga ada pemasok. Pemasok ini adalah perusahaan atau entitas yang menyediakan produk atau layanan kepada entitas lain. Dalam pemasok,
dapat menciptakan nilai bagi pelanggan, pemasar harus bermitra dengan perusahaan lain dalam jaringan pengiriman ataupun nilai perusahaan. Selain itu juga ada perantara pemasaran. Perantara pemasaran ini adalah pihak yang membantu menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti pedagang, pengecer, agen, dan distributor. Dan selain itu juga ada pesaing. Pesaing ini adalah bisnis lain yang dapat menawarkan barang dan layanan yang sama atau serupa kepada pelanggan. Selanjutnya ada publik. Publik ini juga penting dalam pemasaran karena kita memasarkan produk yang kita buat. Selanjutnya ada customer atau pelanggan. Customer atau pelanggan merupakan pelaku terpenting dalam lingkungan mikro perusahaan atau pemasaran. Tujuan dari keseluruhan sistem penyampaian nilai adalah melayani pelanggan sasaran dan menciptakan hubungan yang kuat dengan mereka. Misi, tujuan, strategi umum, dan kebijakan manajer pemasaran membuat keputusan dalam strategi dan rencana yang lebih luas. Kemudian, seperti yang telah kita bahas di bab 2, manajer pemasaran harus bekerjasama erat dengan departemen perusahaan lainnya. Dengan pemasaran yang memimpin semua departemen mulai dari manufaktur dan keuangan hingga hukum. Sumber daya manusia berbagai tanggung jawab untuk memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai bagi pelanggan lainnya. The changing age structure of the population. The U.S. population currently stands at more than 328 million and may reach almost 360 million by 2030. The single most important demographic trend in the United States is the changing age structure of the population, primarily because of falling birth rates and longer life expectancy. The U.S. population is rapidly getting older. In 1970, the median age was 28. It is now about 38. This aging of the population will have a significant impact on markets and those who service them. The U.S. population contains several generation groups. Here, we discuss the 5 major groups: the baby boomer, Generation X, the millennials, Generation Z, and Generation Alpha, and their impact on today's marketing strategies. Different generations have unique characteristics that influence marketing strategies. Number 1. Baby boomer. As the will this generation remain active consumers in industries such as finance and healthcare. Marketing strategies should emphasize their still dynamic lifestyle. Number 2. Generation X. Known for being practical and brand loyal, priorities quality and thorough research before purchasing, making information-based marketing more effective for them. Meanwhile, millennials, who are highly connected to technology, prefer experience over material possessions. As a result, social media-driven marketing and digital banking solutions are key to engaging them. Generation C, having grown up with digital technology, relies on online research and social interaction for shopping decisions. Therefore, marketing strategies should focus on personalization and influencer-driven content. Lastly, Generation Alpha, the youngest generation raised with AI and EIT, is already shaping brand preferences from an early age and significantly influence household purchasing decisions. Markets should consider educational aspects and digital privacy when targeting this group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Yuzar
dengan NIM 2024 0102 1021. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan ekonomi. Pasar membutuhkan daya beli seperti halnya manusia. Kenapa itu lingkungan ekonomi? Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen dan pengeluaran pada saat yang bersamaan. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pola konsumsi seseorang, seperti yang pertama ada pendapatan, yang kedua tingkat harga, dan yang ketiga tingkat bunga, yang keempat ada sosial ekonomi, dan yang kelima ada selera, dan yang keenam ada harga barang lain, dan yang terakhir ada tanggapan konsumen terhadap harga barang. Lalu selanjutnya, hubungan antara pendapatan dan konsumsi adalah proporsional. Artinya, semakin tinggi pendapatan, maka pengeluaran konsumsi juga semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat pendapatan rendah, maka pengeluaran konsumsi juga rendah. Konsumen dapat menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan ekonominya dengan membuat keputusan pembelian berdasarkan harga, kualitas, dan preferensi. Tujuannya adalah memaksimalkan kepuasan mereka. Faktor-faktor ekonomi dapat memiliki efek dramatis pada pengeluaran konsumen dan perilaku pembelian. Misalnya resesi hebat tahun 2008 hingga 2009 dan akibatnya menghantam konsumen Amerika dengan keras. Setelah dua dekade pengeluaran berlebihan, realitas ekonomi baru memahami konsumen untuk menyesuaikan kembali konsumsi mereka dengan pendapatan mereka dan memikirkan kembali prioritas mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hilda Selvina dengan NIM 202401021023. Hari ini saya akan membahas tentang evolusi dunia kerja dan tren pekerjaan profesional. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana teknologi dan perubahan sosial telah membentuk cara kita bekerja saat ini. Pertama, mari kita lihat transformasi cara bekerja dengan teknologi. Aplikasi seperti Slack adalah aplikasi komunikasi kolaboratif yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi tim dalam lingkungan kerja yang telah merevolusi kolaborasi jarak jauh. Dengan fitur seperti pesan real-time, ruang obrolan, dan panggilan video, Slack memungkinkan pekerjaan di berbagai lokasi untuk tetap terhubung dan produktif. Ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi membantu kita bekerja lebih efisien. Selanjutnya, munculnya ruang kerja bersama. Bagi mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah, layanan seperti ShareDesk dan Regus menyediakan ruang kantor bersama yang dilengkapi dengan fasilitas seperti komputer dan ruang konferensi. Ini memberikan fleksibilitas bagi pekerja jarak jauh untuk menemukan tempat yang nyaman dan produktif. Ketiga, kita melihat peningkatan jumlah pekerja profesional dan berpendidikan. Pada tahun 2017, 90% populasi di negara Amerika Serikat di atas usia 25 tahun telah menyelesaikan sekolah menengah, dan 34% memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang memasuki sektor profesional yang tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor manufaktur. Akhirnya, dampak dari meningkatnya jumlah pekerja profesional tidak hanya terlihat dalam jenis pekerjaan yang tersedia, tetapi juga dalam pola konsumsi. Masyarakat yang lebih terdidik cenderung memiliki preferensi berbeda dalam membeli barang dan jasa. Rekan-rekan juga dapat melihat gambar berjudul Where Work Happens, artinya tempat pekerjaan terjadi, yang menggambarkan bagaimana teknologi seperti Slack mengubah cara kerja. Ilustrasi ini menunjukkan lingkungan kerja modern dengan berbagai perangkat digital yang terhubung, menekankan konsep kerja jarak jauh dan kolaborasi online. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cindy Ramadhani, NIM 1029.
Orang yang terlahir antara tahun 1907 dan 2012 membentuk pasar terbaru. Generasi Z tepat setelah generasi milenial, ada generasi Z, anak-anak muda yang lahir antara 1907 dan 2012. Kelompok pra-remaja dan remaja muda ini mencakup 26% populasi Amerika Serikat, menjadikannya kohort generasi terbesar. Mereka juga merupakan generasi paling beragam secara etnis dan budaya. Anggota Gen Z diperkirakan membelanjakan 43 miliar hingga 143 miliar setiap tahun dengan uang mereka sendiri dan memengaruhi hingga 333 miliar pengeluaran keluarga. Dalam hal teknologi, ciri utama Gen Z adalah kelancaran dan kenyamanan mereka dengan teknologi digital termasuk internet, wifi, ponsel pintar, dan media sosial. Jika mereka terjaga, mereka terhubung secara online. Seorang pengamat menyebut mereka memiliki digital dalam DNA. Sebuah deskripsi yang tepat, mereka benar-benar digital in their DNA, kata seorang eksekutif pemasaran. Seluruh konektivitas digital ini telah memunculkan beragam perilaku konsumen baru. Gen Z secara mulus menggabungkan dunia online dan offline saat mereka bersosialisasi dan berbelanja. Sekitar 39%, Gen Z lebih suka menerima email atau newsletter dari sebuah merek. 35% mengatakan mereka mengikuti influencer sebelum membeli. Dan lebih dari separuhnya membeli pakaian, sepatu, serta aksesoris secara online. Seperti Gen Z lainnya, para pelanggan bank muda ini kemungkinan besar akan memeriksa merek dan produk secara online. Misalnya, Chime tahu bahwa banyak Gen Z akan mengetahui layanan perbankan digitalnya dari iklan online atau media sosial. Tetapi, mereka mungkin juga melihat kartu Chime di tangan teman mereka.